A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima tuhibbu wa tardah waftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga beliau dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Fassalawatullahi wassalamuhu alaika sayyidi ya Rasulullah. Para sahabat sekalian, sebelum kita memulai kajian tafsir kita seperti biasa, kita akan memulai dengan membaca salawat sebagai hadiah dan bingkisan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat ini Allah Subhanahu wa taala semakin menenggelamkan hati kita dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya akan menenggelamkan hati kita dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Pada perjumpaan kali ini kita akan membaca ayat 133 dari suratul Baqarah. Bagi para sahabat yang ingin menyimak dari kitab Arabnya, silahkan buka juz pertama dari Tafsir Al-Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bih wa bi'ulumihi wa ulumi syuyukhina fid darain Allahumma amin. Pada jilid yang pertama dan halaman atau muka surat 350. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, maka saya akan membacakan beberapa ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian saya akan menyampaikan terjemahan secara bebas. Setelah itu insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan pertama tentang sababun nuzulil ayah, demikian juga berkaitan dengan tafsir wal bayan, dan kemudian kita akan mencoba untuk mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan daripada kajian kita ini. Qala radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid darain Allahumma amin. Ibtalu da'wal yahudi annahum ala dini Ibrahim wa Ya'qub alaihimassalam. Penolakan atau bantahan terhadap pengakuan orang-orang Yahudi bahwa mereka berada atau mengikuti agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihimassalam. Kita akan membaca yang pertama ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Terjemahannya, apakah kamu hadir ketika Nabi Yakub didatangi tanda-tanda kematian? Atau bukankah atau tidakkah kalian hadir? Ya. Ini istifham ingkari sebenarnya kalau dalam istilah bahasa Arab. Adakah kalian hadir ketika Nabi Yakub didatangi oleh tanda-tanda kematian? Ketika beliau berkata kepada anak-anak beliau, apa yang kalian sembah sepeninggalanku nanti? Mereka semua menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, demikian juga Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dialah Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Ayat ini menjelaskan betapa perhatiannya Nabi Yakub kepada keturunan-keturunan beliau terkait dengan pendidikan agama, terutama tentang tauhid. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa penting dan betapa agungnya ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan kewajiban utama yang perlu kita ketahui dan kita fahami bersama. Dan perlu senantiasa kita ingatkan kepada anak cucu kita, demikian juga orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Karena tauhid inilah yang akan menghadirkan keselamatan, demikian juga kebahagiaan dalam kehidupan kita, sama ada di dunia ini, demikian juga di akhirat nanti. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan itu adalah umat zaman dahulu. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Berkaitan dengan amal, kitalah yang akan mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita. Dan kita tidak akan pernah ditanya tentang amal orang lain, tentunya kecuali amal-amal yang memang masih ada hubungannya dengan kita. Contoh misalnya, ketika seorang istri melakukan maksiat dan seorang suami tidak melarangnya, dan kita ketahui bahwa istri berada di bawah tanggung jawab seorang suami, maka di akhirat nanti suami akan mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Walaupun pada awalnya kelihatannya melakukannya adalah istrinya, akan tetapi itu merupakan kesalahan bersumber dari suami, karena tidak mentarbiyah, tidak mendidik istrinya agar mampu menjaga maruah atau kehormatan dirinya sehingga tidak melakukan maksiat. Adapun setelah suami memberikan pendidikan agama yang cukup kepada istrinya, memberikan nasihat, penjagaan, demikian juga pengawasan yang baik, akan tetapi istri itu tetap melakukan maksiat dan melanggar apa yang telah disampaikan oleh suaminya, maka suami telah terbebas dari tanggung jawab tersebut. Demikian juga orang tua kepada anaknya. Apabila seorang tua tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anak mereka dan membiarkan mereka bergelimang dalam kemungkaran, maka walaupun yang melakukannya adalah para anak, akan tetapi orang tua pun juga akan menanggung dan kecipratan keburukan dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak mereka. Itu apabila seorang tua tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya. Adapun kalau seandainya orang tua telah berusaha memasukkan anak tersebut ke pondok pesantren, belajar tahfiz, belajar agama, belajar kitab, demikian juga yang lainnya, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak yang berbeda dan ternyata ditakdirkan sebagai orang yang tidak betul lah istilah dalam bahasa Melayu, maka orang tua telah terbebas dari tanggung jawab karena dia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan mereka berkata,
hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Ini pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengajak kaum muslimin yang ada di zaman baginda Rasulullah SAW untuk berpindah agama. Karena mereka meyakini, ya, walaupun keyakinan mereka tidak mendasar, mereka beranggapan bahwa agama yang terbaik, agama yang paling mulia, agama yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani. Niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Mereka beranggapan bahwa petunjuk itu ada pada agama mereka. Katakanlah tidak. Akan tetapi mengikuti agama Nabi Ibrahim itulah yang lurus, dan dia, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bukanlah tergolong orang-orang yang musyrik. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan katakanlah, wahai orang-orang yang beriman dari pengikut baginda Rasulullah SAW, yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para sahabat melalui baginda Rasulullah SAW tentang cara membantah atau menyanggah apa yang diakui oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada apapun yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan cucu-cucu mereka. Ya, di antaranya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, demikian juga ya, Nabi Yusuf alaihimussalam. Demikian juga baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan kalian. Apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kewajiban kita beriman kepada para nabi dan rasul itu merupakan kewajiban yang mutlak kepada seluruh nabi dan rasul. Ya, demikian juga beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi ketika kita diperintahkan dan diwajibkan untuk beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, ya, sebelum baginda Rasulullah SAW tidak melazimkan kita atau tidak mewajibkan kita untuk mengikuti kitab-kitab tersebut. Kita hanya diperintahkan untuk mengimaninya. Tentunya ya, sebelum kitab-kitab tersebut diselewengkan atau ditahrif oleh para pengikut mereka, oleh para pengikutnya. Adapun setelah kitab tersebut melalui proses penyelewengan atau tahrif, maka kita tidak diwajibkan untuk beriman dan mempercayai kitab-kitab yang ada di tangan mereka saat ini. Karena seluruh kitab suci yang ada di tangan mereka saat ini merupakan kitab yang telah diselewengkan dan telah bercampur dengan ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan para pendeta mereka. Sudah tidak asli. Yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'ih, dalam Al-Quran seperti itu. Mereka telah menyelewengkan kitab-kitab mereka yang tidak sesuai dengan penempatan dan makna-makna yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, demikian juga kepada baginda Rasulullah SAW, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kalian. Maksudnya, apabila mereka berpaling dari ajaran baginda Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran,
maka mereka akan senantiasa memusuhi kalian, senantiasa mencari-cari cara untuk menghancurkan kalian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada ayat sebelum ayat ini, beberapa lembar ke belakang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan taradha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda." Maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kalian dari kejahatan mereka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itulah beberapa ayat dan terjemahannya yang akan kita bahas pada malam ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang sababun nuzulil ayat. Sebab turunnya ayat atau kronologi turunnya ayat. Yang pertama adalah kronologi turunnya ayat 133. Qala radhiyallahu ta'ala an, ya, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili berkata, sababun nuzulil ayat, sebab turunnya ayat 133. Nazalat fil yahudi hina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam alasta ta'lam anna yaquba yawma mata awsa banihi bil yahudiyah. Nah, itu mereka ungkapan orang Yahudi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut diturunkan kepada orang-orang Yahudi ketika mereka berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah engkau ketahui bahwa pada hari ketika Nabi Yakub telah didatangi oleh tanda-tanda kematian, beliau berwasiat kepada anak-anak mereka agar mereka berpegang teguh kepada agama Yahudi." Ini merupakan satu kebohongan yang telah mereka lakukan kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka berbohong kepada baginda Rasulullah. Mereka menganggap atau mengira bahwa baginda Rasulullah SAW tidak mengetahui isi dan kandungan kitab Taurat dan Injil. Mereka berkata, wahai Muhammad, bukankah engkau mengetahui bahwa ketika Nabi Yakub telah didatangi oleh tanda-tanda kematian, beliau sempat berwasiat kepada anak-anak beliau agar senantiasa berpegang teguh kepada agama Yahudi. Maka diturunkanlah ayat 133 untuk menyanggah dan membantah kebohongan mereka. Selanjutnya kata beliau, wasababun nuzulil ayah khamsa wa salasin ba'dal mi'ah huwa ma akhrajahu ibnu Abi Hatim an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala ibnu Suriya lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam mal huda illa ma nahnu alaihi fattabi'na ya Muhammad tahtadi wa qalat an-nasara mithla dhalika fa anzalallahu fihim wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نزلت في رؤوس يهود المدينة كعب ابن الأشرف ومالك ابن الصيف وأبي ياسر ابن أخطب وفي نصارى أهل نجران وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فريق تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من غيرها فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقال كل فريق من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك ودعوهم إلى دينهم. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an,
Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abi Hatim radhiyallahu taala an, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Ibnu Suriyah berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Suriyah ini adalah orang Yahudi, dedengkot orang Yahudi lah, dedengkot Yahudi yang sangat benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk melainkan apa yang kami ikuti ini. Ibnu Suriyah menggunakan shad ya, bukan menggunakan huruf sin, bukan Suria yang ada di Syam itu, akan tetapi menggunakan huruf shad, Ibnu Suriyah. Dia mengatakan apa yang kami ikuti saat ini adalah petunjuk kebenaran yang mutlak, bukan seperti apa yang engkau bawa wahai Muhammad. Lalu kemudian Ibnu Suriyah ini mengajak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya. Turutilah kami wahai Muhammad. Pasti engkau akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani juga mengatakan demikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 135 sebagai bantahan dan penolakan terhadap apa yang mereka lakukan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka yaitu kaum orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, ini merupakan kronologi turunnya ayat 135. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa ayat tersebut diturunkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Ka'ab bin Ashraf, demikian juga Malik bin As-Saif, demikian juga Abu Yasir bin Akhtab, dan kaum Nasrani dari penduduk Najran. Mereka telah berbantah-bantahan dengan orang Islam tentang agama setiap golongan dan mengaku bahwa mereka lebih baik dan lebih berhak dari dalam agama Allah Subhanahu wa taala dibandingkan golongan yang lain. Mereka mengaku bahwa mereka lah penganut agama yang benar. Kitab mereka lah kitab yang paling benar. Nabi mereka lah nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan dalam ayat sebelum ini, waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim tashabahat qulubuhum. Seperti itu ya dalam ayat sebelum ini. Orang-orang Yahudi berkata, Nabi kami adalah Nabi Musa. Beliau adalah Nabi yang paling mulia. Itu menurut pengakuan mereka, di lisan saja. Walaupun pada hakikatnya orang-orang Yahudi lah yang paling banyak membantah kepada Nabi Musa. Menghina beliau, melanggar aturan-aturan dan batasan-batasan yang beliau telah tetapkan. Demikian juga meminta kepada Nabi Musa permintaan-permintaan yang seharusnya atau sepatutnya tidak diminta. Allahu Akbar. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bi dzulmihim. Itu di antara ayat yang menjelaskan tentang penghinaan mereka terhadap Nabi Musa. Mereka mengaku-ngaku aja, memuji-muji Nabi Musa yang walaupun pada hakikatnya mereka cerca, mereka maki, mereka hina. Bahkan pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Akan tetapi mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa yang setia, dan mereka mengaku bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling mulia. Tujuannya agar mereka disanjung oleh umat yang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat sebelum ini telah membongkar kebusukan dan kejahatan sifat-sifat yang terselubung dalam jiwa mereka. Lalu mereka berkata, kitab kami adalah Taurat, kitab yang paling mulia dan paling agung. Dan agama kami adalah agama yang paling mulia, paling agung dibandingkan agama yang lain. Walaupun sebenarnya mereka kufur kepada ajaran Nabi Musa, demikian juga kepada ajaran
dan isi Taurat. Dan mereka juga kufur kepada Nabi Isa, kepada Injil, demikian juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Padahal di dalam Taurat sangat banyak ayat yang menjelaskan dan mewajibkan mereka untuk beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada kitab Injil, demikian juga beriman dan mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada kitab suci yang dibawa oleh beliau, yaitu Al-Qur'an. Tapi semuanya mereka dustai, semuanya mereka selewengkan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, oh, nabi kami adalah Isa. Beliau adalah nabi yang paling mulia, kata mereka kan. Kitab kami adalah kitab Injil. Dan kitab Injil ini adalah kitab yang paling mulia. Dan agama kami adalah agama Nasrani. Dan agama inilah yang paling mulia. Sedangkan mereka, akan tetapi mereka kufur kepada baginda Rasulullah SAW dan tidak beriman kepada Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata kepada orang-orang yang beriman, pengikut baginda Rasulullah SAW ketika itu, ayo orang-orang yang, ayo pengikut ya Muhammad, ikutilah agama kami. Orang Yahudi berkata seperti itu, demikian juga orang Nasrani kepada para sahabat di saat itu. Tidak ada agama melainkan agama yang kami anut, kata mereka. Ya, mereka mengajak orang-orang beriman dari golongan para sahabat untuk mengikuti agama mereka. Itulah beberapa penjelasan tentang sababun nuzul dari beberapa ayat yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya kita akan masuk pada penafsiran dan ulasan ringkas dari beberapa ayat yang telah dibacakan dan diterjemahkan tadi. At-tafsir wal bayan. Ma kuntum ya ma'syaral yahudi al-mukazzibina nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadirina hina ihtadara Ya'qub fala tukazzibu alaihi فإني ما أرسلت إبراهيم وبنيه إلا بالحنيفية وهي الإسلام وبه أوصوا ذريتهم والدليل أن يعقوب قال لبنيه أي شيء تعبدون من بعد موتي فأجابوا نعبد إلهك الله الواحد الذي دلت الدلالة على وجوده ووحدانيته ولا نشرك به سواه وهو إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له منقادون خاضئون لحكمه وجعلوا إسماعيل وهو عمه أبا تشبيها له بالأب وفي الحديث الصحيح عند الشيخين عم الرجل سن أبيه. ثم رد الله تعالى على اليهود أنهم نسلوا الأنبياء وحفدتهم فلا يدخلون النار إلا أياما معدودات بقوله تلك أمة قد مضت بما لها وما عليها وجرت سنة الله في عباده ألا يجزى أحد إلا بعمله ولا يسأل عن عمل غيره كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فكما أن هؤلاء السابقين لا ينفعهم إلا عملهم كذلك أنتم لا ينفعكم إلا أعمالكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya kita akan masuk dalam penafsiran beberapa ayat tadi. Kamu wahai orang-orang Yahudi yang mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak hadir di samping atau di dekat Nabi Ya'qub ketika tanda-tanda kematian itu telah menghampiri beliau.
Maka janganlah mendustainya, jangan mendustai baginda Rasulullah SAW. Demikian juga jangan berdusta mengatasnamakan Nabi Yakub. Ini kebiasaan orang Yahudi. Mereka mengucapkan suatu kedustaan atau pembohongan mengatasnamakan orang lain. Apabila ada orang yang selalu berbuat seperti itu bermakna bahwa dia telah mewarisi sifat orang-orang Yahudi. Ya, misalnya ada seorang mengatakan, kata si fulan begini bla 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 bla. Walaupun sebenarnya si fulan itu tidak pernah mengatakan perkataan seperti itu, akan tetapi dinisbahkan kepadanya. Maka telah terjadi pendustaan atas nama orang lain, dan itu merupakan salah satu sifat dan karakter dasar orang-orang Yahudi yang suka berbohong mengatasnamakan orang lain. Sesungguhnya aku tidak mengutus Ibrahim dan anak-anaknya melainkan dengan agama yang lurus, yang suci. Itulah agama Islam yang diwasiatkan kepada anak cucu keturunan mereka. Dalilnya, Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang akan kalian sembah setelah kematianku?" Mereka menjawab, "Oh, kami menyembah Tuhanmu, wahai ayah." Demikian juga, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang telah menunjukkan dalil-dalil kewujudan dan keesaannya. Kami tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kepada bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Ishak. Kami senantiasa akan tunduk dan patuh kepada keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini mereka menjadikan atau menganggap Nabi Ismail yang merupakan sepupu dari Nabi Yakub. Nabi Ismail ini kan sepupu. Nabi Ismail itu keponakan dari Nabi Yakub merupakan keponakan dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail bersaudara dengan Nabi Ishak, dan Nabi Ishak ini merupakan ayahnya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub merupakan ayah kepada Sayyidina Yusuf alaihimussalam. Nah, di sini mereka menjadikan Nabi Ismail atau menyebut Nabi Ismail yang merupakan paman beliau dengan sebutan ayah. Karena memang ada ciri-ciri persamaan antara ayah dan paman karena satu bapak, walaupun lain ibu. Ya, ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Amur rajuli sinu abih." Bapak atau paman seseorang adalah seperti atau serupa dengan ayahnya. Makanya orang Arab mempunyai kebiasaan memanggil paman itu dengan sebutan ayah, atau kakek dengan sebutan ayah. Kakek dengan sebutan ayah. Oleh karena itu, ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil paman beliau dengan sebutan abi atau ayah, itu bukan ala sabilil haqiqah, bukan berarti bahwa Azar itu adalah ayah kandung Nabi Ibrahim. Azar itu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Azar itu merupakan paman Nabi Ibrahim. Tetapi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim memanggil paman beliau dengan sebutan ayah. Oleh karena itu banyak orang yang salah faham dan menuduh dengan tuduhan yang keji bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang ayah yang kafir. Na'udzubillah. Tidak ada seorang pun ayah Nabi yang kafir. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, bahwa setiap Nabi itu dilahirkan dari rahim yang suci, demikian juga dari seorang ayah yang suci, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang salah memahami dan salah menafsirkan ayat yang ada dalam Suratul An'am juz yang
Kedelapan, yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya. Kata ayah dalam ayat ini bukan makna hakikinya, akan tapi yang dimaksud dengan ayah, kata ayah dalam ayat ini adalah paman. Karena memang telah dibuktikan oleh sejarah bahwa Azar itu bukan ayah dari Nabi Ibrahim, akan tetapi paman beliau. Atattakhidhu asnaman aliha, kata Nabi Ibrahim kepada pamannya dengan menyebut ayah, apakah kamu akan menjadikan patung-patungmu itu sebagai Tuhan? Karena kebetulan pada saat itu Azar yang merupakan paman dari Nabi Ibrahim yang biasa dipanggil sebagai ayah oleh Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung, seorang pembuat berhala. Jadi memanggil paman atau memanggil kakek atau dengan sebutan ayah dalam bahasa Arab itu biasa. Oleh karena itu banyak orang yang terjebak dengan kesalahpahaman tentang penggunaan bahasa di dalam Al-Quran. Sehingga terkadang ada orang yang menganggap, bahkan banyak orang yang menganggap bahwa Azar itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim, walaupun sebenarnya beliau adalah paman Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menolak dan membantah pengakuan orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Karena anggapan mereka ya, bahwa orang yang terlahir atau merupakan keturunan para nabi tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya mereka masuk neraka, maka masuknya mereka ke dalam neraka hanya beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Mereka berkata bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ya. Karena mereka mengaku sebagai ya, anak nabi, anak para nabi, sehingga mereka mengatakan, kami ini orang suci, kata orang-orang Yahudi. Ya, kami tidak akan masuk neraka. Kalau seandainya ada di antara kami yang selalu bermaksiat dan terpaksa masuk neraka, maka hanya beberapa hari saja. Itu anggapan mereka. Ya. Anggapan yang tanpa dasar dan bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa itu adalah umat silam yang telah mendapatkan ganjaran apa yang telah mereka lakukan. Apabila pekerjaan amal mereka baik, maka mereka mendapatkan kebaikan, dan apabila amalan mereka buruk, maka mereka akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menjadi sunnatullah kepada hambanya, seseorang itu tidak akan diberikan ganjaran kecuali sesuai dengan kadar dan ukuran amalnya. Dan mereka tidak akan dipertanyakan tentang apapun yang dilakukan oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Yang artinya, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang telah terkandung dalam kitab-kitab Nabi Musa, suhuf Nabi Musa, lembaran-lembaran. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, beberapa lembaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup ya, bagi Nabi Ibrahim dan juga ya, diajarkan kepada pengikut-pengikut beliau. Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurna segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Nabi Ibrahim ini mempunyai julukan Al-Wafi, yaitu seorang nabi yang melakukan dan menunaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkadang tidak masuk akal bagi orang yang tidak beriman kepada Allah. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih Nabi Ismail, tanpa pikir panjang, tanpa ya, mengambil pertimbangan, beliau langsung melakukannya. Oleh karena itu beliau mendapatkan gelar atau julukan Al-Wafi, An-Nabiyul Wafi ya, sesuai dengan ayat ini. Wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra. Dan bahwa sesungguhnya
tidak ada balasan bagi seseorang melainkan apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa sesungguhnya seorang tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan seseorang sesungguhnya tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila perbuatan kita baik di dunia ini, maka balasan dan ganjarannya pun akan berbuah manis. Dan apabila perbuatan kita buruk, durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun adalah siksaan, kepahitan dan penderitaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Ya Bani Hashim, la ya'tini an-nasu bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Wahai Bani Hashim, maksudnya wahai keturunan-keturunan, wahai bangsaku, wahai kaumku, jangan sampai orang semua datang berjumpa denganku dengan membawa dan menampilkan amal kebaikan mereka. Dan kalian datang berjumpa denganku di akhirat nanti hanya membawa nasab-nasab kalian tanpa adanya amal. Allahu Akbar. Ternyata nasab itu tidak memberikan manfaat kepada seseorang kecuali apabila nasab itu disandingkan dengan amal soleh. Semulia apapun nasab kita, keturunan raja ke, keturunan sultan ke, keturunan presiden ke, perdana menteri ke, tak ada guna bila mana tidak disertakan dengan amal soleh. Dan seseorang yang tergolong sebagai keturunan orang biasa, walaupun dia tidak mempunyai nasab yang mulia, akan tetapi bila mana di dunia ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menunaikan perintah-perintah Allah sesuai dengan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling bahagia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah orang-orang yang bertakwa. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling baik keturunannya, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling handsome, bukan dari keturunan raja, keturunan perdana menteri, demikian juga keturunan yang lain, akan tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia ini mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum." Dalam satu riwayat yang lain, "Walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai rupa seseorang, demikian juga tidak menilai jasad seseorang, besar ke, kecil ke, gemuk, kurus ke, Allah tak kisah pun. Walakin yanzuru ila qulubikum ma'amalikum, akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, takwa. Dan hati itu merupakan simbol kepada takwa. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna salasa marrat." Takwa itu adalah kualiti hati, kebersihan jiwa. Dan puncak ketakwaan adalah ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyaksian, musyahadah dan muayyanah. Apa perbedaan antara musyahadah dan muayyanah? Ini merupakan salah satu istilah atau terminologi yang ada dalam ajaran tasawuf. Musyahadah artinya menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari jarak yang jauh. Itu yang dimaksud dengan musyahadah. Contoh misalnya seorang
yang sedang melihat kekasihnya dari kejauhan dan dia meyakini bahwa itu adalah kekasihnya, maka itu bermakna bahwa dia sedang bermusyahadah kepada kekasihnya, menyaksikan kekasihnya dari kejauhan. Adapun muayyanah adalah penyaksian dari jarak yang sangat dekat, ya, dengan tatapan yang sangat dekat, ya, mata bertemu mata, ya, muka bertemu muka, istilah kita seperti itulah. Itulah perbedaan antara musyahadah dan muayyanah. Dan istilah ini disebutkan oleh Sayyidi, ya, Imam Ahmad Ibnu Ajibah, ya, Abdullah bin Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu taala an dalam kitab Mi'rajut Tashawuf ila Haqa'iqit Tasawuf, ya, yang, ya, terjemahan bebasnya kira-kira seperti inilah, ya, istilah kamus, istilah tasawuf. Dan alhamdulillah kitab ini, alhamdulillah bifadlillah, telah Al-Fakir saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, dan saat ini sedang dalam proses editing, ya, sedang diedit. Ya, doakanlah para sahabat sekalian, mudah-mudahan kitab ini cepat selesai dan cepat dicetak dan memberikan manfaat dan menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri judul, ya, Kamus Istilah-istilah Tasawuf. Ya, kira-kira 120 muka surat lah. Alhamdulillah telah selesai diterjemahkan, dan kitab ini mencakup atau merangkum istilah-istilah tasawuf. Istilah-istilah tasawuf yang masih banyak disalahpahami oleh masyarakat kita. Di antara isinya adalah ketika beliau menjelaskan tentang makna musyahadah, perbedaan antara musyahadah dengan muayyanah dalam kitab tersebut. Bagi para sahabat yang ingin membaca kitab Arabnya pun ada, PDF-nya pun ada di, ya, Syekh Google. Silakan tulis, ya, Mi'rajut Tashawuf li Sayyidi, ya, Ibni Ajibah, ya, PDF. Insyaallah akan jumpa kitab. Kitab itu dalam 70 muka surat lebih lah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke penafsiran dari ayat ini. Oke. Pada muka surat 151 kitab Arab dia, jilid yang pertama. Qala radhiyallahu ta'ala an, wa ba'da an bayyana Allah ta'ala anna dinallahi wahidun ala lisanin nabiyyin jami'an wa anna 'ala al-'arabi wa ahli al-kitab ittiba'ul islam alladhi huwa imtidadun li da'wati al-anbiya'i as-sabiqin wa anna al-khilafa fil juz'iyyati la yughayyiru min jawharid din. Ba'da hadha naddada al-Maula subhanahu wa ta'ala bitamassuki ahli al-kitab بفوارق الدين الجزئية فقال اليهود كونوا مع اليهود في دينهم تهتدوا إلى الطريق السوي وقال النصارى كونوا مع النصارى تصلوا إلى الحق وأتباع كل دين يدعون أن دينهم خير الأديان فأجابهم الله تعالى بقوله تعالوا إلى ملة إبراهيم الذي تدعون أنكم على دينه فهي الملة التي لا انحراف فيها ولا اعوجاج ولم يكن إبراهيم ممن يشرك بالله سواه من وثن أو صنم وفي هذا تعريض بشرككم حين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله ثم أمر الله المؤمنين بأن يقولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين على الخضوع والطاعة لرب العالمين فهو مصدر الأديان كلها فلا نكذب أحدا من الأنبياء ولا نصدقه بل نصدقه جملة واحدة ونؤمن بجوهر الدين وأصله الذي لا خلاف فيه ونشهد أن جميع الأنبياء رسل الله بعثوا بالحق والهدى
fala naf'alu fi'lal yahudi alladhina tabarra'u min Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala naf'alu fi'lan nasara alladhina tabarra'u bin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu khadi'una lillahi ta'ala muti'una lahu mud'inuna lahu bil 'ubudiyyah wa dhalika huwal imanus sahih. Amma antum fatattabi'una ahwa'akum fal mu'minu haqiqatan huwa may yu'minu bi kullil kutubi wal anbiya wa la yufarriqu baina ahadin minar rusul wa yu'minu bi kulli ma jaa'a bihil kitabul ilahi fala yu'minu bil ba'di wa yakfuru bil ba'dil akhar. Wallahu a'lam. Kalau umat terdahulu bergantung kepada catatan-catatan amal mereka, maka begitulah juga nasib kalian. Keadaan kalian hanya ditentukan oleh amal kalian. Ini menurut syariat. Ya, dalam kajian syariat, ya, amal kita lah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Itu menurut kajian syariat. Adapun dalam kajian tauhid, ya, maka yang sebenarnya memberikan dan menjamin keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui rahmat-Nya. Jadi amal itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila amal itu telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya. Dan amal yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, merahmati kita sehingga insyaallah kita akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalikum. Bi'amalih. Tidak akan masuk salah seorang di antara kalian ke dalam surga hanya dengan amalnya. Faqila, para sahabat bertanya. Beliau ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah? Macam mana pula dengan baginda? Apakah baginda juga tidak boleh masuk surga dengan amalnya, dengan amal? Kata beliau, na'am, wala ana. Demikian juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala mencucuriku dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya yang boleh menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal itu sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga dengan amal-amal yang telah kalian lakukan di dunia. Tetapi perlu kita fahami dengan baik agar tidak terjadi kontradiksi antara ayat tadi demikian juga dan hadis yang telah saya sebutkan tadi dalam pemaknaan, dalam pengertian. Seolah-olah antara hadis dari baginda Rasulullah SAW dan ayat yang sebutkan tadi itu ada percanggahan, ada benturan. Ya. Walaupun hakikatnya tidak ada benturan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa amal yang akan menyebabkan seseorang masuk surga, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan syariat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga berhak dibalas, layak dibalas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebutkan adalah amal, akan tetapi yang dimaksud adalah dampak dari amal tersebut, kesan daripada amal tersebut atau balasan daripada amal tersebut, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir, demikian juga kitab-kitab hadis. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa asas atau tonggak dalam bahasa Indonesia, pondasi utama agama Allah Subhanahu wa taala sama, satu. Dari seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai kepada baginda Rasulullah SAW, asas ajarannya sama. Ya, tonggak ajarannya sama, tonggak tauhidnya sama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang berbeda hanya syariat saja.
walaupun disampaikan oleh banyak atau ramai para nabi. Bahwa bangsa Arab dan ahli kitab hendaklah mengikuti agama Islam yang merupakan anjuran dakwah dari nabi-nabi terdahulu. Islam itu merupakan penamaan terhadap ajaran tauhid, ya, yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Di zaman dahulu, sebelum baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul, kata Islam, penamaan Islam itu adalah penamaan yang disematkan, yang dilekatkan kepada seluruh ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Yang dimaksud Islam di sini adalah pangkal tauhidnya. Ya. Yang mana pada dahulu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW itu, ya, dinamakan dinul Islam, dinamakan Islam. Ya. Lalu selanjutnya nama Islam ini disematkan, ya, kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara menyeluruh. Sama ada atau baik tauhidnya, demikian juga syariatnya. Bisa dipahami ya, insya Allah. Ya, saya ulang lagi supaya tidak celaru, tidak tersalah paham. Zaman dahulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul, Islam itu merupakan penamaan terhadap nilai-nilai ketauhidan atau ilmu tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Ajaran tauhidnya bernama Islam. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW diutus sebagai nabi dan rasul, maka penamaan Islam yang disematkan kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW itu dijadikan sebagai nama kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW secara menyeluruh. Sama ada ajaran tauhid, demikian juga ajaran syariat beliau. Ya, sehingga ajaran baginda Rasulullah SAW secara menyeluruh, ya, mempunyai nama Al-Islam. Walaupun sebenarnya Islam itu merupakan penamaan terhadap ajaran tauhid yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sebelum baginda Rasulullah SAW. Bahwa perselisihan dalam perkara cabang atau cawangan tidak akan merubah dan tidak berpengaruh terhadap dasar-dasar agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi. Jadi perbedaan dan tidak adanya persamaan dalam ajaran syariat itu tidak berpengaruh kepada nilai-nilai tauhid yang mereka bawa. Jadi walaupun terjadi perbedaan ajaran syariat atau aturan-aturan syariat antara para nabi satu nabi dengan nabi yang lain, nah, itu tidak berpengaruh dan tidak menjadi masalah karena yang menjadi ukuran utamanya adalah ilmu tauhidnya, ilmu tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam, ya, golongan ahli kitab karena mereka terlalu ta'assub, terlalu fanatik, berpegang kepada beberapa ciri-ciri cawangan atau ranting, ya, agama orang-orang Yahudi dan berkata, sertailah, ya, orang-orang Yahudi dengan menganut agama mereka, niscaya kamu mendapat hidayah ke jalan yang benar. Nah, dalam ungkapan ini seolah-olah mereka mengatakan bahwa agama yang paling benar, ya, adalah agama Yahudi. Itu anggapan mereka. Dan mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dari nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama persis dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka, baik itu Nabi Ibrahim,
Demikian juga nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, demikian juga Nabi Musa dan Nabi Isa. Ajaran tauhidnya sama. Yang berbeda itu hanya aturan-aturan syariat dalam ibadah. Demikian juga orang-orang Nasrani berkata, ikutilah ajaran agama Nasrani, niscaya kalian akan sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Dan setiap penganut agama mengakui bahwa agama mereka adalah agama yang paling baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat untuk menjelaskannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka semua, ayo para pengikut Nabi Musa, demikian juga Nabi Isa, kembalilah kepada pangkal ajaran nenek moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Karena ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Sama ada berhala, demikian juga patung-patung, dan tidak mengajak seseorang untuk menyembah makhluk secara umum lah seperti itu. Dan pernyataan ini merupakan sindiran terhadap mereka yang syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Tuhan, demikian juga Nabi Isa merupakan putra Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Dan ungkapan mereka ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf kalau enggak salah, atau suratul Anfal. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil masih wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa Uzair itu merupakan anak Tuhan, seperti mana orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan itu telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Dan itulah kesesatan dan kesyirikan yang terjadi pada golongan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar mereka berikrar bahwa mereka mengimani kenabian seluruh nabi-nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepatuhan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber segala agama samawi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk membantah ungkapan dan statement dari orang-orang kafir dengan mengatakan, wahai orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani, ketahuilah bahwa kami ini adalah orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi kalian, beriman kepada kitab-kitab kalian sebelum kalian selewengkan. Dan perlu kalian ketahui bahwa seluruh ajaran para nabi dan rasul terkait dengan ilmu tauhid itu sama. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menurunkan kepada mereka. Dan juga kami percaya kepada mereka semuanya, maksudnya kepada seluruh para nabi dan rasul yang diutus sebelum baginda Rasulullah SAW. Dan kami beriman kepada saripati inti dari dasar agama yang telah disepakati, yaitu tauhid. Kami menjadi saksi bahwa para nabi, seluruh para nabi adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebenaran dan petunjuk. Oleh karena itu kami tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang berlepas diri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW, dan kami patuh taat setia dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja.
Dan pengakuan seperti inilah yang dianggap sebagai lambang keimanan yang sahih, yang benar. Mereka tidak membeza-bezakan di antara para nabi dan rasul. Mereka beriman dan percaya kepada seluruh catatan yang ada dalam kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan, dan mereka tidak beriman dengan sebagian saja dan mengkufuri sebagiannya. Selanjutnya, Sayyidil Imam Wahbah Zuhaili di sini menukil beberapa hadis. Di antaranya adalah Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna ahlal kitab kanu yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha lil muslimina bil Arabiyyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi al-ayah. Warawa Ibnu Abi Hatim radhiyallahu ta'ala anhu an Ma'qalin marfu'an ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala sallallahu alaihi wasallam aminu bit-taurati wal injili wal yas'akum al-Qur'an. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an yang merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang biografi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang diyakini sebagai seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa di masa lalu para ahli kitab membaca kitab Taurat dengan berbahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani ini masih digunakan di kalangan orang-orang Bani Israel saat ini. Kemudian mereka menafsirkannya kepada orang-orang beriman atau kaum muslimin dengan bahasa Arab. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah." Janganlah kalian mempercayai kitab, atau janganlah kalian mempercayai ahli kitab, dan jangan pula kalian mendustai mereka dari apa yang mereka sampaikan berkaitan dengan isi dan kandungan kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Maksudnya seolah-olah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat saat itu, ya no comment lah, jangan kasih komentar terhadap penyampaian dari ayat-ayat kitab mereka dan penafsiran-penafsiran yang mereka perdengarkan kepada para sahabat. Tidak perlu kita benarkan, demikian juga tidak perlu kita dustai, karena kitab tersebut telah mereka selewengkan. Dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sayyidina Ma'qil daripada baginda Rasulullah SAW, yang mana hadis ini marfu, yang itu maksudnya sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aminu bit-taurati wal injili wal yas'akum al-Qur'an. Oke, silahkan, kata baginda Rasulullah SAW, berimanlah kalian kepada Taurat dan Injil sebelum diselewengkan, dan cukuplah Al-Quran sebagai pedoman kalian. Kita beriman kepada Taurat dan Injil sebagai kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, akan tetapi kita diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk mengamalkannya karena telah diselewengkan oleh pengikut-pengikut beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab pengganti dari kedua kitab tersebut, yaitu Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Kemudian Sidi Syekh Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an berkata dalam tafsir ini, fa in amana ahlul kitabil imana sahiha billahi kama amantum faqra'u faqirru biwahdaniyatillah wa saddaqu bima unzila 'alan nabiyyin wal mursalin faqad ihtadaw ila at-tariqil mustaqim wa in tawallaw wa a'radu amma tad'uuhum ilaihi ya Muhammadu minar ruku'i ila aslid din minar ruju'i ila aslid din wa farraqu baina rusulillah
fasaddaqu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'd fasaddaqu bi ba'din wa kafaru bi ba'din fa inna mawqifahum mawqiful asyaq al-khallaf ya wan naza' wal udwan wan niza' wal udwan wa idza kana hadha mawqifuhum fasayakfikumullahu syarrahum wa adhahum wa makrahum wa sayubaddidu syamlahum wa yansurukum alaihim wa qad tahaqqaqa dhalika biqatli bani Quraidzah wa sabiyi dhararihim wa ijla'i bani Nadhir ila Syam wa fardil jizyati ala nasara Najran wallahu huwas sami'u lima yaquluna wa likulli qaul al-alimu bima yusirruna minal hiqdi wal hasadi wal baghdha wa bikulli fi'lin. Seandainya ahli kitab benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalian wahai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mengakui keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka telah mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Wahai Muhammad, kalau seandainya mereka berpaling, membelakangi seruan yang engkau bawa, membelakangi prinsip-prinsip agama yang serta membeza-bezakan atau membeda-bedakan antara para nabi dan rasul, dengan mempercayai sebagian mereka dan mengkufuri atau mengingkari sebagian mereka seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka hanya beriman kepada nabi mereka dan tidak mau tunduk dan patuh serta beriman kepada nabi kaum yang lain. Maka pendirian mereka itu adalah suatu perbalahan. Kalau istilah kita konfrontasi lah. Demikian juga merupakan sikap permusuhan dan provokasi. Kalau demikian sikap mereka, insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga dan memelihara kalian dari kejahatan dan tipu daya mereka. Allah telah memberikan jaminan kepada umat Islam di saat itu, yaitu dari golongan para sahabat baginda Rasulullah SAW, akan senantiasa mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan dari upaya-upaya atau usaha-usaha jahat yang sedang dijalankan oleh musuh-musuh Islam saat itu dari golongan orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha untuk menghancurkan Islam baik dari luar demikian juga dari dalam. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbunuhnya dan diberanguskannya golongan Bani Quraidzah. Demikian juga kaum kerabat dan keturunan mereka telah menjadi tawanan oleh kaum muslimin. Demikian juga Bani Nadhir telah diusir dari Syam. Jadi orang Yahudi ini kan mempunyai 3 kelompok ya, 3 keturunan lah, 3 marga istilah kita. Yang pertama adalah Bani Quraidzah, yang kedua adalah Bani Nadhir, dan yang ketiga adalah Qainuqa. Nama dia pun pelik, Qainuqa. Dan adapun orang-orang Nasrani yang berasal dari Najran telah diwajibkan untuk membayar pajak atau jizyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap perkataan yang dilafazkan dan Maha mengetahui setiap perbuatan hasad, dengki dan kebencian yang disembunyikan. Selanjutnya kita akan masuk secara ringkas saja karena ini masih panjang sebenarnya. Fiqhul hayati awil ahkam. Dallat ayatu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika al-ayah. Al-ayata ay kammilil ayah. Itu kalau kita belajar membaca kitab-kitab turas. Selalunya atau biasanya ayat yang disebutkan itu tidak sempurna, hanya sepenggal saja.
lalu kemudian di akhir penghujung daripada penukilan ayat tersebut, seorang ulama atau seorang musannif menyebut satu kata al-ayah, maksudnya kamilil ayah, sempurnakanlah pembacaan ayat tersebut, atau al-hadis, kamilil hadis. Takdirannya seperti itu. Ala anna dinallahi wahidun fi kulli ummatin wa ala lisani kulli nabiyyin fa huwa dinut tauhid, ya, al-khalisu lillahi ta'ala wal iz'anu li jami'il anbiya kama qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقد حث القرآن على اتباع الدين الواحد الذي يقوم على أمرين الأول التوحيد ونبذ الشرك والوثنية بمختلف الأنواع الثاني الاستسلام لله والخضوع له في جميع الأعمال فمن لم يتصف بالأمرين معا فليس بمسلم ولا على نهج الدين القويم الذي دعا إليه الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فدين إبراهيم الحنيف هو الدين الذي دعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وكان إبراهيم حنيفا أي مائلا عن الأديان المكروهة إلى الدين الحق وكل ما يغاير هذا الأصل فيدعو إلى الشرك ومخالفة ملة إبراهيم بجعل عزير ابن الله والمسيح ابن الله فهو من المشركين وكل المعبودات من دون الله جمادات sebagai hala jamadatin kal awthani wan nari wasyamsi wal ahjar wa kullul ma'budati min dunillahi jamadatun kal awthani wan nari wasyamsi wal ahjar wala yu'akhadhu ahadun bi dhanbi ahad kama dallatil ayah wala tus'alu amma kanu ya'malun wa ayah wala taziru waziratu wizra ukhra أي لا تحمل لا تحمل ثقل ذنب آخر ولا تحمل ثقل ذنب آخر قال الجصاص عن آيات تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يدل على ثلاثة معان أحدها أو أحدها boleh أحدها sebagai badal ba' minal kul atau أحدها sebagai mubtada annal anba'a la yusabuna annal abna'a la yusabuna ala ta'atil aba' ولا يعذبون على ذنوبهم وفيه إبطال مذهب ما يجيز تعذيب أولاد المشركين بذنوب الآباء ويبطل مذهب من يزعم أن اليهود من اليهود أن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم بصلاح آبائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات نحو قوله تعالى wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Demikian juga ayat yang lain wala taziru waziratu wizra ukhra wa qala fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa qad bayyana dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qala li abi ramsah wa ra'ahu ma'a ibnihi ahuwa ibnuka qala na'am qala ama innahu la yujna 'alaik ولا تجنى عليه وقال عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شيئا قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. Lagi sedikit. Amal asbatu fahum waladu Ya'qub alaihi salam wa hum 12 waladan
sebagai tamyiz. Wulida kulli Oke. Wulida likulli wahidin minhum ummatun minan nas wahiduhum sibt wasibtu fi bani Israil bimanzilati al-qabilati fi waladi Ismail wasummu al-asbat minas sabt wa huwa tatabu' fahum jama'atun mutatabi'una qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kullul anbiya'i min bani Israil illa asyrah Nuhan wa Syu'aiban wa Hudan wa Salihan wa Lutan wa Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa Ismail wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun ahadun lahu ismani illa Isa wa Ya'qub. Masya Allah, ini ilmu baru ini. Wa arsyadatil ayah fasayakfikahumullah ila anna Allah nasiru abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala a'daihi wa kana hadha wa'dan min Allah ta'ala li nabiyyi alaihi salam annahu sayakfihi man anadahu wa man khalafahu minal mutawallin bima yahdihi minal mu'minin fa anjaza lahul wa'd wa kana dhalika fi qatri bani Qainuqa wa bani Quraidzah wa ijla'i bani Nadhir. Qala al-Jassas hadha ikhbarun bi kifayati Allah ta'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amru a'da'ihi fakafahu ma'a kathrati adadihim wa hirsihim wa wajada makhbarahu ala ma ukhbira bih wa huwa nahwu qawlihi ta'ala wallahu ya'simuka minan nas wal mu'minu huwa alladhi yathiqu bi wa'dillahi wa bi ta'yidihi wa yakhsha Allaha wa yattaqih li'annahu al-muhaiminu ala kulli shay'in fi hadzal wujud wa huwa as-sami'u liqawli kulli qa'il al-'alimu bima yunfidhuhu fi 'ibadihi wa yajrihi 'alaihim wallahu a'lam bis-shawab. Ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dari beberapa ayat yang telah kita baca dan kita tafsirkan tadi. Kata beliau, beliau mengatakan ayat yang bermakna atau bermaksud mereka menjawab kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, seperti yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya adalah satu untuk setiap umat dan merupakan perantara bagi setiap nabi, bahasa setiap nabi. Agama yang asasnya atau landasannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata serta mematuhi semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassal bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian beberapa peraturan agama yang telah diperintahkannya kepada Nabi Nuh, demikian juga yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Musa serta Nabi Isa, yaitu pesanan atau wasiat, tegakkanlah ajaran agama dan janganlah kalian berpecah belah. Wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah tentang ajaran ketauhidan tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tauhid yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul itu sama. Anta'budallah, an ya'budullah, dalam ayat seperti itu. Kalian menyembah Allah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Ajaran tauhidnya sama. Yang berbeda adalah aturan syariatnya.
Al-Quran telah memotivasi dan telah mendesak seluruh umat manusia agar mengikuti agama yang satu, yang tegak di atas dua landasan atau dua pondasi lah istilah kita. Yang pertama, tauhid dan menghindari atau menjauhkan diri dari syirik dan berbagai macam penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mendekati sedikit pun dari nilai-nilai kesyirikan. Yang kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepadanya pada setiap amal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang aturan-aturannya. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan dua aturan atau dua ketetapan tadi, maka mereka tidak dianggap sebagai seorang yang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergolong sebagai orang Islam. Dan mereka tidak mengikuti manhaj atau metode yang benar yang disuruhkan oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang suci, yang lurus adalah agama yang diseru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pengikut-pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim memang adalah seseorang yang ikhlas, yang tulus, yang suci dan lurus, yang senantiasa menjauhkan diri, demikian juga agama dari kerusakan-kerusakan dan pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan juga mengarahkan umat manusia kepada ajaran yang benar. Dan setiap perbezaan yang menyanggahi atau tidak sesuai dengan prinsip tauhid ini, baik atau sama ada menyeru kepada kemusyrikan, demikian juga menyanggah atau tidak menyetujui agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maupun menganggap bahwa Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala atau anak Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpegang teguh dengan ajaran seperti ini adalah tergolong sebagai orang-orang musyrik. Berarti setiap orang Yahudi dan Nasrani yang meyakini bahwa Uzair ataupun Nabi Isa adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala telah dianggap sebagai orang-orang yang syirik. Demikian juga setiap penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa benda, objek yang jamit itu keras, padat. Ya. Kalau dalam bahasa Melayu itu statik. Ya. Seperti misalnya patung, matahari, dan batu adalah termasuk dalam kategori kesyirikan. Menyembah selain dari Allah itu syirik. Menyembah diri, menyembah api, apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini makhluk sebagai sesuatu yang mempunyai unsur-unsur ketuhanan, itu dianggap syirik. Na'udzubillah. Selain dari itu, telah jelas bahwa Islam berpegang kepada prinsip-prinsip atau berpegang kepada asas-asas. Di antara asas itu adalah seseorang tidak akan terbebani oleh dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu satu di antara prinsip utama dalam ajaran Islam, bahwa seseorang tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan keburukan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka lakukan. Serta ayat yang artinya atau maksudnya bahwa seorang itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Demikian juga menegaskan bahwa tidak ada sesiapapun yang boleh dibebani oleh dosa orang lain, kecuali seperti yang saya jelaskan tadi di awal pengajian. Orang-orang yang memang bertanggung jawab atas dosa orang lain, seperti contoh misal seorang ayah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak-anaknya
ya, sebelum mereka menikah atau berlepas tanggung jawab kepada orang lain. Maka yang menanggung dosa mereka ya, adalah ayah-ayah mereka, orang tua mereka. Itu apabila anak tersebut tidak patuh terhadap itu apabila seorang ayah tersebut tidak memberikan pendidikan agama yang cukup dan baik kepada anak-anaknya. Maka apabila anak tersebut melakukan keburukan dan dosa, maka orang tua mereka pun ikut ya terbebani oleh dosa tersebut. Al-Jassas ini adalah seorang ahli tafsir atau mufassir, berkata tentang ayat yang artinya atau maksudnya itu adalah umat zaman silam, tilka ummatun qad khalat. Ya. Bagi mereka apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Suratul Baqarah ayat 134. Ayat ini menunjukkan kepada 3 perkara atau 3 makna. Di antaranya ialah keturunan atau generasi ya, pelanjut atau anak cucu tidak diberi pahala karena amal yang dan ketaatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka juga tidak disiksa atau tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dan ayat tersebut membatalkan mazhab yang mengatakan bahwa anak-anak kaum musyrikin disiksa oleh dosa-dosa bapak-bapak mereka. Jadi pendapat ini dibantah oleh pendapat ya, dan penafsiran dari Al-Imamul Jassas. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa seseorang walaupun telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi apabila ayahnya musyrik atau kafir, maka anak tersebut akan mendapatkan dosa dari dosa yang dilakukan oleh ya, orang tua mereka. Dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak betul, yang salah, dan telah diluruskan dan diperbetulkan oleh Al-Imamul Jassas dengan menakal atau menukil pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang lain. Dan ayat ini juga membatalkan mazhab orang-orang Yahudi yang mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dengan amalan atau kebaikan bapak-bapak mereka. Allahu Akbar. Orang-orang Yahudi pun juga mengaku bahwa dosa-dosa yang mereka telah lakukan itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kebaikan nenek moyang mereka di masa lampau. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan maksud ayat yang serupa dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha." Dan dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka dialah yang akan menanggung pahalanya. Dialah yang akan menanggung ya, akibatnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang yang melakukan dosa tidak akan memikul dosa orang lain. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Seandainya mereka berpaling atau ingkar, maka baginda menanggung tanggung jawabnya, dan kamu pula bertanggung jawab terhadap apa yang telah ditugaskan kepadamu. Maksudnya masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap apapun yang telah ditugaskan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan perkara ini ketika beliau melihat Abu Ramlah bersama anaknya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahuwa ibnuk?" Ya. Qala na'am. Qala ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alai. Apakah ini adalah anak Anda? Kata Abu Ramsah, ya. Iya. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ia tidak boleh menyebabkan engkau menerima akibat hukuman perbuatannya, dan Anda pun tidak akan menyebabkan
anak itu ditindak atau mendapatkan hukuman karena akibat hukuman dan perbuatan yang Anda lakukan. Seolah-olah hadis ini menjelaskan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing tanpa adanya pembebanan terhadap orang lain. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, wahai Bani Hashim, jangan sampai orang lain semua datang kepadaku dengan membawa amal mereka, akan tetapi kalian hanya membawa nasab-nasab kalian tanpa adanya amal. Saya ingin tegaskan kepada kalian di sini, kata beliau, bahwa saya tidak akan menjamin apapun terhadap kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi masing-masing kita mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang pulang tanpa membawa amal, maksudnya tidak melakukan amal soleh di dunia ini, maka silsilah nasabnya pun tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Walaupun dia anak menteri, anak pejabat, anak perdana menteri, anak raja, anak sultan misalnya, tidak ada guna kecuali bagi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal soleh mereka. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang sejarah. Anak cucu Nabi Yakub ialah anak-anak baginda yang seramai mempunyai anak cucu beliau ada 12 orang, Masya Allah. Setiap seorang dari anak beliau melahirkan satu qabilah, satu kumpulan, satu bangsa, istilah kita. Ya, umat manusia. Maksudnya dari seluruh anak beliau itu, ketika mereka masing-masing menikah dan berkeluarga, maka masing-masing keturunan beliau itu membentuk komunitas mereka masing-masing. Community mereka masing-masing, kumpulan-kumpulan mereka masing-masing, bangsa mereka dari 12 anak beliau. Ada di antara golongan atau bangsa tersebut bernama Sibt, dan Sibt ini dari kalangan Bani Israel adalah seumpama seperti qabilah ya, dalam kalangan cucu Nabi Ismail. Jadi kalau seperti ini, Nabi Ibrahim kan mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama adalah Sayyidina Ismail alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Dari jalur Sayyidina Ismail inilah ya baginda Rasulullah SAW akan terlahir, dan dari jalur Nabi Ishaq inilah orang-orang Yahudi bersama beberapa orang Nabi terlahir. Nah, kalau dari keturunan Nabi Ishaq atau dari golongan Bani Israel, istilah bangsa-bangsa mereka adalah Sibt, yang mempunyai kata jama' asbat. Adapun dari keturunan baginda Rasulullah SAW, nama kumpulan mereka adalah qabilah, yang bentuk jamaknya adalah qabail. Seperti itu. Itu istilah-istilah dalam Al-Quran. Dan anak cucu keturunan Nabi Yakub ini diberi nama Asbat, yang merupakan kata dasar dari atau kata tunggal, bentuk tunggal dari sabat, yang artinya bertuturan. Mereka adalah keberlanjutan atau kesinambungan generasi manusia yang bersusun atau berurut-urut, istilah kita berurut-urut. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa semua para nabi dan rasul adalah berasal dari Bani Israel kecuali 10 orang. Ya. Dari seluruh nabi dan rasul, kata Sayyidina Ibnu Abbas, ya, seluruhnya berasal dari orang-orang Bani Israel kecuali 10 orang nabi. Yang pertama adalah Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Ternyata
ke-10 nabi inilah yang tidak tergolong sebagai keturunan-keturunan Bani Israel. Baru tahu saya. Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan Sidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua tidak mempunyai dua nama melainkan Nabi Isa dan Nabi Yakub. Dan adapun ayat yang mempunyai makna atau mempunyai maksud, maka Allah Subhanahu wa taala telah memelihara kalian dari mereka, yaitu terjemahan dari ayat 137 dari suratul Baqarah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, demikian juga kepada rasul-rasulnya. Demikian juga memberikan pertolongan dan bantuan kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Dan baginda bersama orang-orang yang mendapatkan hidayah dari golongan orang-orang yang beriman akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi golongan yang berpaling dan ingkar serta durhaka dan juga menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan janji-janji tersebut ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghancurkan, meluluh lantakkan Bani Qainuqa, demikian juga Bani Quraiza, dan juga telah mampu berhasil mengusir Bani Nadir dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang terusir. Dan Bani Nadir itulah yang masih ada pada saat ini. Orang-orang Bani Israel itu yang terusir dari kampung halaman mereka. Dan Al-Imamul Jassas berkata bahwa ayat ini merupakan pemakluman atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pemeliharaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dari gangguan musuh-musuh baginda. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan dan memberikan ketenangan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa walaupun bilangan musuh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dan lebih ramai dalam bahasa Melayu dibandingkan pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah SAW tetap diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga baginda Rasulullah SAW diberikan kemenangan. Perkara ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suratul Maidah ayat 67, wallahu ya'simuka minan nas. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memeliharamu dari gangguan manusia. Jadi memang baginda Rasulullah SAW telah mendapatkan jaminan pemeliharaan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari sebarang gangguan dan pencerobohan dari manusia. Dan pada hakikatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman adalah orang yang mempercayai dan meyakini janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu yang wujud dan Maha mendengar setiap perkataan yang diucapkan dan Maha mengetahui segala ketentuannya terhadap para hambanya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah kajian tafsir kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan penafsiran dari 3 atau 4 ayat tadi dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kefahaman kita tentang Al-Qur'an dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan isi kandungannya dengan keikhlasan hati, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang dicintainya dunia dan akhirat. Allahumma amin.
Sekian yang boleh saya sampaikan dan boleh kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sebab wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita membaca 3 selawat sebagai hadiah dan bingkisan rasa rindu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.